Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang masa reformasi pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Untuk materi yang pertama dipersilakan. Yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang jadi 3 undang-undang politik. Yang satu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR atau MPR. Hukum. Bentuk reformasi di bidang hukum pada masa Habibie terwujud dengan memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, berkembangnya demokrasi serta munculnya kemajuan masyarakat yang dinamis, jujur, dan adil. Substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan dan independen mulai menilai kembali. Undang-undang subversif pada masa Orde Baru, hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja dan penguasa hukum, sehingga sulit berbagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan bila berhubungan dengan penguasa reformasi. Hukum yang dilakukan dengan Habibie pada dasarnya tertuang dalam peraturan berikut ini. 1. RUU Kepalitan. 2. Competition Policy. 3. Anti-Corruption Law. Dan keempat, Open Special Commercial Code dan mekanisme di dalamnya. Menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan dengan berpedoman pada aturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Masyarakat dan dapat menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Reformasi dalam dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan surat izin usaha penerbitan atau SIUP. Para pengusaha penerbitan dan wartawan diperbolehkan untuk membangun sebuah wadah organisasi. Masalah dui fungsi ABRI dalam tuntutan anggota reformasi diselesaikan pada pemerintahan Habibie dengan cara peran ABRI secara bertahap mulai dikurangi. ABRI yang semulanya terdiri dari 4 elemen, yaitu Angkatan Udara, Darat, Laut, dan Polri. Pada 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri dari ABRI dan ABRI tersebut berubah namanya menjadi TNI, yang secara bertahap mundur dari area politik. Selanjutnya yaitu Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR yaitu pada tanggal 10 sampai 13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan Sidang Istimewa MPR. Dimaksudkan untuk mempersiapkan jalan liberalisasi politik termasuk pemilu yang demokratis. Hasil dari Sidang Istimewa MPR 1998 antara lain sebagai berikut. 1. Nomor 10 yaitu tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Yang kedua, nomor 11 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil dan bebas KKN. Yang ketiga, nomor 13 tentang pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden. Nomor 4 yaitu nomor 15 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kelima, nomor 16 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dan yang terakhir, nomor 17 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, amandemen undang-undang. Amandemen ini terdiri dari 4. Amandemen yang pertama pada tahun 1999. Terjadinya amandemen yang pertama ini terjadi karena desakan tuntutan reformasi di tahun 1998 dan kekacauan ekonomi serta krisis moneter yang terjadi. Tujuan dari adanya amandemen ini adalah untuk memberikan payung hukum terhadap reformasi dan berbagai perubahan selama proses reformasi masih terus berjalan. Lalu amandemen yang kedua pada tahun 2000
masih adanya pasal-pasal yang dinilai multitafsir atau bermakna ganda serta lembaga MPR yang terlalu besar menjadi awal mula amandemen kedua ini terjadi. Amandemen UUD 1945 yang kedua diselenggarakan dalam sidang tahunan MPR pada 7-18 Agustus tahun 2000 yang meliputi 5 bab dan 25 pasal. Lanjut, amandemen ketiga pada tahun 2001. Amandemen ini dilatar belakangi karena masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan. Amandemen ketiga ini merupakan sebuah upaya yang lebih serius serta lebih konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Yang terakhir, amandemen keempat pada tahun 2002. Perubahan yang keempat ini dilandasi oleh perlunya perluasan keteraturan dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum yang berstruktur serta desentralisasi yang difokuskan terhadap daerah otonom. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1-11 Agustus tahun 2002 dan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2002. Terdapat 2 bab dan 13 pasal. Materi selanjutnya yaitu reformasi ekonomi. Turunnya mata uang, utang dan lain-lain. Tujuannya merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua, memperkuat basis sektor real bersentuhan langsung dengan pasar, contohnya penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga, menyediakan pengamanan sosial bagi mereka yang terdampak krisis. Hal ini menyebabkan kenaikan nilai rupiah. Selanjutnya, referendum Timur Timur. Dulu zaman Orde Baru, Timur itu berintegrasi dengan Indonesia melalui deklarasi Balibo. Namun yang melaksanakan deklarasi Balibo ini tidak semua orang Timur, hanya orang-orang yang ingin berintegrasi. Yang kalah dalam politik Timur yaitu UDI, Apodeti, dan Kota. Yang bertolak belakang dengan partai tersebut yaitu orang-orang yang menginginkan kemerdekaan Timur. Pada tahun 12 November 1991 terjadi tragedi sentra sentimeter. Hal ini menyebabkan negara luar negara Indonesia membebaskan Timur sehingga Indonesia melepaskan Timur melalui referendum atau jejak pendapat dan 70% ingin merdeka. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lengser. Sebelum lengser pada tanggal 1-21 Oktober diadakan sidang umum MPR atau laporan LPJ. Akan tetapi ditolak oleh MPR karena referendum Timur KKN ekonomi. Lalu pada tanggal 20 Oktober Habibie mengundurkan diri sebagai presiden dan terpilihlah Gus Dur dan Megawati sebagai presiden dan wakil presiden. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.